Selamat pagi, saudaraku yang Tuhan. Kembali kita pagi hari ini dalam renungan pagi dan kita tetap bahas tentang rahasia tabut perjanjian. Dan kita masuk bagian ke-6 tentang hilangnya tabut perjanjian. Saudaraku, kita telah melihat bahwa Daud tidak mampu atau mungkin mengalami sesuatu tidak bisa membawa tabut Tuhan ke Yerusalem karena dia dengan cara dunia. Kemarin kita sampaikan seperti itu. Dikatakan, saya baca ulang, saudara kasih Tuhan, karena Tuhan menyambar akan Usa pada waktu itu. Di dalam 2 Samuel 6 ayat yang ke-8 dikatakan, Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Usa, demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut Peres Usa sampai sekarang. Ini yang terjadi ketika Usa mati karena disambar oleh Tuhan. Dan di ayat berikutnya dikatakan, pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan, lalu katanya, bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku? Akhirnya tidak disampaikan atau tidak dibawa ke Yerusalem, berhenti, karena Daud merasa takut. Apa yang terjadi di kisah ini, di ayat yang ke-10 dikatakan, sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud, tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom, orang Gad itu. Ini yang menarik bahwa di tempat inilah Tuhan memberkati akan Obed-Edom, sekeluarga dan seisi rumah tangganya. Dikatakan di ayat yang ke-11, 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Artinya, karena tabut Tuhan inilah, maka hampir atau 3 bulan lamanya Tuhan memberkati keluarga Obed-Edom beserta dengan seisi rumah tangganya, termasuk pembantunya, anaknya, dan orang yang tinggal di dalam rumah Obed-Edom terberkati gara-gara tabut perjanjian Tuhan. Yang menarik, saudaraku kasih Tuhan, kenapa ini bisa terjadi? Saudaraku, kita lihat umpama saya punya sebuah barang, yang barang itu mungkin kalau disimpan di tempat orang akan sakit, mati, dan lain sebagainya. Tetapi satu kali barang itu saya tawarkan kepada saudara, pastinya saudara akan mikir, mungkin dibawa ke tempatku juga akan mengalami masalah. Di tempat lain orang mati, di tempat lain orang mengalami musibah, ada borok dan lain sebagainya. Harusnya Obed-Edom menolak. Tetapi Daud membawa ke rumah Obed-Edom dan Obed-Edom menerimanya. Kenapa Obed-Edom diberkati? Yang pertama, karena dia taat kepada pemimpinnya, dia rendah hati dan dia mau menerima akan tabut Tuhan itu. Jadi saudaraku kasih Tuhan, untuk berjalan dengan Tuhan, itu sebetulnya sederhana. Untuk diberkati Tuhan, berlaku dari orang-orang yang membawa tabut Tuhan, itu kalau orang itu mengalami ketaatan dan kerendahan hati. Obed-Edom tidak menolak, Obed-Edom tidak berkata A, B, C, Z tentang musibah, tapi Obed-Edom dengan kerendahan hati, karena dia seorang hamba, dan Daud seorang raja, dia menerima di dalam rumahnya. Dia menuruti dan itu menjadi berkat buat kehidupan saudara. Ternyata ketaatan dan kerendahan hati daripada Obed-Edom membawa berkat yang luar biasa karena tabut Tuhan. Biarlah hati kita ini adalah hati yang boleh taat dan kita juga boleh rendah hati supaya tabut Tuhan itu menjadi berkat buat hidup kita. Dan perjalanan kita menikmati berkat, bukan kita saja, tapi seisi rumah kita diberkati Tuhan. Biarlah hidup kita adalah hidup yang dipenuhi dengan ketaatan dan kerendahan hati. Tuhan memberkati, sampai jumpa esok pagi. Kita bicara tentang bagaimana Daud bisa membawa tabut itu sampai ke rumahnya atau tempatnya, yaitu di Yerusalem. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk hari ini, biarlah kami punya kerendahan hati dan ketaatan,
supaya tabut perjanjian itu menjadi berkat buat hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Sampai besok pagi.